Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Akibat Perjanjian Setan. Sejak pertama aku menginjakkan kakiku di desa itu, perasaan was-was, takut, selalu membayangiku. Terlebih lagi setelah kulihat hamparan makam anak kecil dan bayi-bayi tak jauh dari ujung desa tersebut. Benarkah yang dikatakan Dira, kalau anak-anak itu ditumbalkan? Hari sudah sangat larut ketika aku tiba di salah satu terminal bis. Malam itu udara sangat dingin. Suasana di sekitar terminal juga sudah sangat sepi. Aku duduk di bangku panjang di terminal itu. Helaan nafasku berbaur dengan deru angin yang mulai berisik di sekitarku. Ku coba membuka tas untuk mengambil selembar sarung agar udara dingin malam itu tidak terlalu menyiksaku. Mata ini rasanya sudah sangat mengantuk, tapi aku tak berani untuk tidur. Takut jika ada orang-orang jahat yang mengambil barang-barangku. Dari kejauhan aku melihat seseorang berjalan terpincang-pincang sambil menenteng sesuatu. Apa mungkin itu orang yang datang untuk bekerja di terminal? Atau hanya sekedar orang mabuk? Tiba-tiba aku teringat cerita temanku, Dira. "Yakin kamu?" tanya Dira pada Samudra yang tengah membereskan kameranya. "Ya, aku rasa kuburan yang ada di desamu itu bagus untuk didokumentasikan," jawab Sam. Dira menghela nafas panjang, wajahnya nampak tidak setuju dengan jawaban Sam. "Butuh waktu berhari-hari agar kau bisa sampai ke desa itu, Sam. Menurutku kesana bukanlah hal yang benar. Di terminal TI, kau harus menunggu sampai pagi, baru bisa lanjut ke desa pertama. Syukur-syukur kalau kau tiba di sana subuh. Tapi kalau kau tiba di sana malam atau sore, kau terpaksa harus menunggu sampai pagi berikutnya untuk turun ke desa pertama," kata Dira. "Memangnya kenapa harus pagi? Bukankah sore juga masih terang?" tanya Sam. "Tidak akan ada orang yang mau mengantarmu, Sam. Jalanan ke desa pertama itu sangat sulit dilewati. Apalagi di terminal itu, kalau sudah malam hari, tidak akan ada orang di sana. Karena dulu pernah ada cerita kalau penjaga terminal tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan semua uang lalu barang berharga lainnya diambil habis," jawab Dira. "Tapi aku penasaran, Dir. Dan jika aku berhasil mendokumentasikan kuburan-kuburan anak-anak kecil itu, kemungkinan aku bisa jadi orang terkenal. Wajahku akan terpampang di koran-koran lokal, apalagi kalau aku bisa menguak semua cerita asli dari sana. Aku yakin pasti akan banyak produser-produser yang mau memfilmkan perjalananku," ujar Samudra dengan wajah yang sangat cerah. Dira menggeleng. "Aku tidak setuju kau ke sana. Aku yang dari kecil dibawa pindah dari sana saja sudah tidak ingin menginjakkan kakiku ke desa jahanam itu lagi," bentak Dira. "Kau terlalu tinggi menghayal, Sam. Tidak akan ada orang luar yang percaya dengan ceritamu," lanjut Dira. "Jika memang nanti tak ada yang tertarik dengan apa yang kudapat dari desa itu, aku tidak mengapa gagal, tapi setidaknya aku pernah berusaha," balas Samudra membentak. "Aku menyesal menceritakan semuanya padamu, Sam," teriak Dira lalu melangkah pergi meninggalkan Samudra. Kilas ingatanku sebelum pergi melintas di ingatan. Sesaat aku kembali melihat ke seseorang yang tadi kulihat berjalan ke arahku. Dek, dek. Jantungku seketika berdegup tak karuan. Orang yang kulihat tadi sudah tidak ada di sana. Apakah ini hanya delusi? Aku mencoba memukul-mukul kepalaku untuk segera menyadarkan diri ini dari ketakutan. Beberapa saat kemudian aku kembali tenang. Itu hanya orang gila. Hanya orang gila. Gumamku mencoba menghilangkan ketakutan. Aku kembali menoleh kiri dan kanan, berharap pada seseorang yang bisa diajak mengobrol. Namun terminal itu begitu sepi. Hanya dengungan nyamuk dan jangkrik yang terus bernyanyi di sekitar tanaman. Aku mengeluarkan sebatang rokokku.
Namun saat sebatang rokok sudah kuselipkan di bibir, ternyata koreknya hilang entah di mana. Aku mendengus kesal kala itu. Berpacu dengan ketakutan, aku mengambil Alkitab yang kubawa di dalam tas. Kupeluk Alkitab itu, berharap delusiku menghilang. Akan tetapi suara-suara tawa di kejauhan tiba-tiba saja terdengar. Riuh gelak tawa itu membuatku hampir menangis. Sekitar pukul 4 dini hari, orang-orang yang bertugas di terminal mulai datang, diiringi oleh para pedagang di terminal itu. Aku tersenyum tipis. Akhirnya setelah sekian lama menunggu dengan dipacu ketakutan tadi, aku bisa bernafas lega sekarang. Mau kemana? Kok sudah ada di sini subuh-subuh begini? Tanya seorang penjaga terminal. Mau ke desa S, Pak. Jawabku singkat sambil tersenyum. Lelaki berusia 40 tahunan itu mengerutkan keningnya. Memangnya tujuanmu ke sana untuk apa? Tanya penjaga terminal. Sebenarnya saya ingin ke desa D, Pak. Ada yang harus saya cari tahu di desa itu. Jawabku terbata-bata. Begini, bukannya saya melarang, tapi kalau tujuanmu hanya sekedar bermain-main, lebih baik urungkan niatmu itu. Warga desa itu sangat sensitif dengan orang-orang baru. Kau pasti akan diusir sebelum kau sampai ke sana, ujar si penjaga terminal. Maaf, Pak, bukannya saya tidak percaya, tapi saya rasa warga desa itu tidak seburuk yang Bapak katakan, jawab Samudra. Itu terserah kamu, kalau mau lanjut ya silakan. Saya memberitahu apa yang saya tahu, tidak kurang dan tidak lebih. Satu hal lagi, ini Kalimantan. Kepercayaan orang-orang di sini bukan untuk dipermainkan, ujar si penjaga terminal sembari berjalan menjauhi Samudra. Saat pagi telah tiba, Samudra mencari-cari warung nasi di sekitar terminal. Perutnya sudah sangat lapar saat itu. Bu, pesan nasinya seporsi, sama teh hangat ya, kata Samudra memesan makanan saat berada di salah satu warung nasi. Sam meletakkan tasnya dengan sangat hati-hati di atas bangku di sebelahnya. Seorang laki-laki berambut gondrong acak-acakan duduk tak jauh darinya. Lelaki itu nampak memperhatikan gerak-gerik Sam. Sam yang sadar diperhatikan langsung melemparkan senyum lalu mengangguk ramah. Mau kemana? Tanya lelaki itu yang dari logat suaranya bukanlah berasal dari Pulau Kalimantan. Mau ke desa D, jawab Sam singkat. Sama siapa? Tanya lelaki itu lagi. Sendirian, Kak. Om. Mase, jawab Sam gelagapan. Jawaban Sam mulai mengundang gelak tawa si lelaki gondrong. Saya ini asli Kalimantan, cuma sudah 15 tahun di Jawa. Oh ya, kenalkan, aku Ipul. Nama lengkapnya Muhammad Saiful Hadiwijaya, ujar si lelaki gondrong. Saya Samudra. Anak mana? Tanya Ipul. Berau, Kak. Mas, jawab Sam. Wah, jauh sekali dari Kaltim ke sini. Memangnya mau cari apa di desa D? Ujar Ipul nampak terkejut saat mengetahui Sam dari mana. Mau menguak cerita misteri di sana, Kak? Mas. Kak Mas, risih aku. Panggil saja aku Ipul. Lagian aku belum pernah nikah sama kakakmu, ujar Ipul dengan nada bercanda. Ini makanannya, ujar si ibu pemilik warung memotong pembicaraan mereka berdua. Terima kasih. Coba jelaskan lebih detail. Memangnya cerita misteri apa yang mau kau kuak di sana? Hantu selendang, hantu janji, atau apa? Ujar Ipul kembali bertanya. Pesugihan yang menumbalkan bayi-bayi baru lahir, bisik Sam sambil mengunyah nasinya. Apa? Masa ada sih cerita seperti itu? Tanya Ipul hampir tersedak kopinya. Shh, ujar Sam seraya menutup mulutnya. Mungkin aku terlalu lama di rantau, jadi tidak tahu menau tentang cerita itu. Kapan kau berangkat? Apa aku boleh ikut? Kebetulan aku punya pick up, kata Ipul sambil tersenyum. Samudra mengerjap-ngerjapkan matanya. Bagaimana ya? Masalahnya, aku tidak enak untuk mengatakannya.
Katakan saja ada apa. Kau tahu, aku juga sangat penasaran dengan kebenaran ceritamu itu. Kita itu berbeda. Hahaha, bicara apa kau ini? Sudah jelas kita berbeda. Berbeda dari segi usia, wajah, dan bentuk tubuh. Jawab saja, jangan bertele-tele. Apa aku boleh ikut? Agamamu dan agamaku berbeda. Aku takut jika kau berteman denganku, aku akan merusak imanmu. Astaga, kau ini dasar bocah gemblung. Apa di sekolah kau tidak diajari toleransi? Perbedaan itu hal yang wajar. Berteman dengan siapapun tidak masalah, ujar Ipul seraya menepuk pundak Sam. Samudra mengurut-urut tenggorokannya karena tanpa sengaja ia menelan tulang ikan peda karena tepukan keras dari Ipul. Ini minum dulu, ujar Ipul sembari memberikan air putih pada Sam. Bagaimana? Apa aku boleh ikut? Tanya Ipul lagi. Iya, kalau kau mau, mengapa tidak? Jawab Sam sambil tersenyum. Rasa sakit di tenggorokannya masih terasa. Lalu Ipul mengambil nasi dari piring Sam dan menggumpal-gumpalkannya. Setelah nasinya berbentuk bulat, Ipul menyuruh Sam langsung menelan nasinya tanpa dikunyah, agar tulang ikan yang menyangkut di tenggorokan Sam melekat pada nasi. Dan benar saja, rasa sakit akibat katulangan tulang ikan peda tadi sudah hilang. Terima kasih ya, ucap Sam. Setelah makan dan membeli beberapa bungkus Indomie, mereka berdua pun pergi. Ini pick upku. Tunggu, kamu yakin tahu jalan menuju desa itu? Ya, sebenarnya itu bukan desa. Lagi pula dulu tempat itu tidak termasuk dalam daftar desa yang ada di kabupaten ini. Loh, kalau bukan desa, apa namanya? Di sana memang banyak orang yang tinggal, tapi tidak sebanyak desa sungguhan. Orangnya pada pindah ke desa-desa yang lebih maju. Ya sudahlah, daripada aku rugi, lebih baik kita langsung saja ke sana. Perjalanan dimulai, Samudra akhirnya bisa tidur, meski kadang-kadang kepalanya harus terbentur-bentur karena jalan yang rusak. Menjelang malam, mereka berdua sampai di desa pertama. Kita tidur di dalam sini aja dan makan apa yang kita punya, tidak usah keluar, ujar Ipul. Kenapa? Tanya Sam. Katanya desa ini sebagian warganya punya minyak racun, makanya jangan membeli apapun di sini, jawab Ipul. Minyak racun di sini bukan berarti dimasukkan ke dalam makanan, tapi biasanya dioleskan ke mangkok, gelas, atau makanannya langsung. Sebelum itu minyak racunnya ditaruh di bagian telinga kiri. Dan kalau mau ambil minyaknya dari telinga itu, biasanya menggunakan jari manis kiri. Lalu dioleskan ke makanan atau mangkok, gelas, siapa yang mau dituju. Mereka tidur dengan sangat nyenyak di dalam pick up. Adzan subuh dari salah satu musola di desa itu membangunkan keduanya. Kau tunggu aku di sini, jangan kemana-mana, aku mau sholat dulu, pesan Ipul setelah mereka berdua baru saja selesai mandi. Sambil menunggu Ipul selesai sholat, Sam membuka-buka lembaran Alkitabnya. Kita langsung berangkat saja ya. Suara Ipul langsung membuat kaget Sam. Oh, astaga, maaf, aku mengganggumu ya, ucap Ipul. Tidak apa-apa. Ya, sebaiknya kita langsung berangkat saja, kata Sam tersenyum. 1 jam perjalanan, mereka kembali memasuki jalanan yang sisi kanan dan kirinya hanya hutan. Samudra terlihat sangat menikmati pemandangan yang ada. Kau sudah lama pulang dari Jawa? Tanya Sam membuka percakapan. Tidak juga, baru 2 minggu. Aku kerja di sana, Sam. Nanti 2 minggu lagi aku akan kembali berangkat. Kalau kamu? Aku juga kerja paruh waktu. Oh. Cit. Bruk. Aduh. Jerit Samudra karena kepalanya terbentur kaca. Ipul keluar untuk memeriksa orang yang berbaring di jalanan itu, dan saat keduanya keluar,
mereka diserang oleh beberapa orang yang ternyata itu adalah komplotan begal. Sialan, umpat Ipul. Buat. Ya. Ipul berhasil melepaskan dirinya dari pegangan para begal. Mereka berkelahi di jalanan yang sepi tersebut. Tidak hanya Ipul, Sam juga ternyata pintar bela diri. Tidak berapa lama, akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh keduanya. Meski kini wajah Sam dan Ipul nampak babak belur. Sialan, coba saja tadi kutabrak. Perjalanan dilanjutkan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di jalanan yang sudah tertutup oleh uru alias rumput liar dan semak belukar. Dan tidak jauh dari situ, ada sebatang pohon yang lumayan besar menghalangi. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Kalau kamu mau meneruskan, terpaksa harus jalan kaki, ujar Ipul. Setelah membereskan barang bawaan, akhirnya mau tak mau mereka berdua harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langkah demi langkah mereka terus maju, hingga berjam-jam mereka berjalan. Mereka menemukan sungai yang membentang. Di sebelah itu adalah desa D yang kamu maksud. Tapi kita harus melewati sungai ini dulu, ujar Ipul. Dan sungai ini kelihatannya sedang sampurat, naik airnya, lanjut Ipul. Dira tidak bilang kalau akan melewati sungai terlebih dahulu, gumam Sam. Kita menginap di sini saja malam ini, besok baru lanjut nyebrang. Semoga saja masih ada warga yang tinggal di sana, biar kita bisa meminjam sampahnya untuk menyeberang, ujar Ipul. Suara burung hantu bersaut-sautan terdengar, kunang-kunang beterbangan, dan suara jangkrik di balik rerumputan beradu nyaring. Malam itu suasananya sangat tenang, hingga saat tengah malam tiba. Saat salah satu mereka sudah tidur, Sam mendengar suara tawa cekikikan yang sangat dekat. Sam membangunkan Ipul karena ia takut dengan suara itu. Saat Sam akan menanyakan sesuatu, Ipul langsung menutup mulut Sam dan menggeleng. Perlahan-lahan suara tawa itu mulai terdengar menjauh. Wajah Ipul seketika berubah panik, berbeda dengan Sam yang menghela napas lega. Ayo, bereskan barang-barangmu. Kita pergi dari sini sekarang juga, bisik Ipul. Kenapa Belum selesai pertanyaannya, Ipul sudah terlebih dulu memasukkan peralatan-peralatannya ke dalam tas. Mereka berjalan mengendap-endap, menyusuri pinggiran sungai hingga ke hulu. Di sana mereka hanya duduk terdiam sambil menunggu pagi tiba. Namun belum lagi pagi, suara tawa tadi kembali terdengar. Aku mau ambil wudhu dulu, mau sholat tahajud, ujar Ipul. Aku boleh ikut, ujar Sam yang juga ketakutan. Silahkan kalau kau memang mau, tapi aku tidak punya sejadah lebih, jawab Ipul. Setelah selesai berwudu, Ipul meletakkan sajadahnya. Entah sudah benar apa tidak arah kiblatnya pada saat itu. Yang pasti dalam pikirannya saat itu, ia ingin cepat-cepat mengusir rasa takutnya. Saat Ipul sudah mulai khusyuk dengan sholatnya, Sam celingukan kiri dan kanan, lalu menunduk dan mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh Ipul. Setelah selesai sholat, Ipul melanjutkan dengan mengaji. Namun tidak berapa lama setelah surah pertama dibaca, senter yang digunakan Ipul untuk membantunya menerangi Al-Qur'annya malah secara tiba-tiba mati mendadak, diikuti gemuruh angin yang seperti menandakan hendak turun hujan. Kenapa? Tanya Sam cemas. Shadaqallahul adzim. Sepertinya ada yang tidak suka aku mengaji di sini. Mungkin mereka terganggu, jawab Ipul seraya meraba-raba tasnya. Dan setelah Al-Qur'annya dimasukkan ke dalam tas, senter yang tadinya tidak mau menyala, akhirnya kembali menyala, meskipun masih belap-belip tidak karuan. Mereka berdua terdiam duduk menunggu pagi. Tak ada seorang pun di antara mereka berdua yang tertidur, dan akhirnya pagi yang ditunggu-tunggu pun sudah mengusir gelap. Perut keduanya juga sudah terasa lapar, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari buah-buahan di sekitar. Karena pada saat itu hutan masih sangat lebat, jadi mereka sangat mudah mencari buah-buahan. Ada banyak sekali buah layung, dan mereka pagi itu memakan buah hasil temuannya dengan sangat lahap. Namun karena kebanyakan memakan buahnya, Sam mulai merasakan pusing di kepalanya. Kepalaku pusing,
ujar Samudra. Kau kebanyakan makan layungnya, Sam. Bawa minum air, nanti juga sembuh sendiri, kata Ipul menenangkan teman barunya itu. Mendengar perkataan Ipul, Samudra meminum air sungai dengan jumlah yang sangat banyak. Bukan minum air sebegitu banyak juga, Sam. Maksudku minumnya yang sewajarnya saja, tegur Ipul. Kelihatannya tidak ada seorang pun yang ada di sekitar sini, Sam. Terpaksa kita harus berenang untuk mencapai seberang sungai, ujar Ipul. Tapi karena keadaan Sam yang sudah terlalu mabuk, akibat kebanyakan buah layung, akhirnya Ipul terpaksa harus membuat rakit dari gadang pohon pisang bangkaran. Setelah jadi, dia meletakkan tas miliknya dan milik Sam ke atas rakit. Sam juga disuruhnya untuk naik ke atas rakit, sementara Ipul lah yang akan menarik rakit itu untuk sampai ke seberang sungai. Saat ia sudah berada di dalam air, tangannya terus berpegangan pada rakit dan mencoba mendorongnya ke seberang sungai. Dengan penuh perjuangan, akhirnya ia berhasil sampai ke seberang sungai. Nafasnya ngos-ngosan. Sam, kita sudah sampai di seberang, ujar Ipul. Hampir pukul 3 sore, barulah Samudra sadar dari mabuk buahnya. Tubuhnya nampak sangat lemas, karena terlalu banyak muntah. Tapi untungnya rasa pening di kepalanya sudah agak menghilang. Jadi mereka bisa melanjutkan naik ke atas menuju desa. Kameranya mulai dinyalakan. Di awalan video ia memperkenalkan Ipul dan juga dirinya sendiri. Samudra tertegun, jantungnya berdegup tak stabil saat melihat banyak sekali makam-makam kecil di sana. Makam-makam itu tak bernama, nisannya pun hanya terbuat dari balokan. Ini yang di makam yang diceritakan Dira, gumam Sam. Konon menurut cerita, dulu desa ini hampir semua warganya mempunyai ilmu hitam yang menyesatkan, dan anak-anak mereka dijadikan tumbal, entah itu untuk pesugihan ataupun yang lainnya, ujar Samudra. Masa sih? Aku tidak tahu cerita itu ya, kata Ipul. Lalu setelah beberapa saat mengelilingi dan merekam makam-makam tersebut, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke arah desa. Dan ternyata yang dikatakan Ipul memang benar, kalau tempat itu bukanlah desa sungguhan. Rumah-rumah yang ada di sana juga sudah banyak yang kosong, bahkan beberapa di antaranya sudah rata dengan tanah. Setelah mengelilingi tempat tersebut, mereka menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang kakek tua. Kakek tua itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Ipul dan Sam sempat kewalahan dalam mengartikan perkataan si kakek. Tolong tanyakan kenapa banyak kuburan anak kecil di pemakaman itu, Pul, ujar Sam sembari masih memegangi kameranya. Katanya itu kuburan anak-anak kecil di desa ini yang dulu terserang penyakit muntaber. Satu persatu anak-anak di desa meninggal karena terserang penyakit tersebut. Beliau bilang kalau ada salah seorang warga di sini juga yang membawa penyakit itu dari desa besar dan akhirnya menular ke semua warga, terutama anak-anak. Mereka yang tidak mengetahui obat-obatan luar hanya bisa menunggu dan menyaksikan anak-anak mereka terserang sakit, lanjut Ipul. Tanyakan juga apa itu ada hubungannya sama tumbal, tanya Sam lagi. Saat Ipul menanyakan seperti apa yang disuruh oleh Sam, raut wajah si kakek nampak berubah. Katanya orang-orang memang meyakini seperti itu, karena orang-orang itu dulunya lupa melakukan ritual sesembahan untuk makhluk di air. Ujar Ipul menerjemahkan perkataan si kakek. Lalu? Aku rasa itu memang penyakit, Sam. Masuk akal kalau muntaber memakan banyak korban anak-anak, karena mereka memang sensitif. Lagi pula, orang-orang di sini tidak tahu menau soal obat, potong Ipul. Tolong tanyakan lagi, Pul. Katanya makhluk air itu buaya penunggu sungai. Setahun sekali akan selalu ada korban tenggelam di aliran sungai ini. Dan untuk penggantinya, dia menginginkan sesembahan. Lalu apa hubungannya dengan muntaber? Tanya Sam lagi. Karena mereka lupa melakukan ritual sesembahan, mungkin itu penyebabnya. Aku rasa tidak masuk akal. Kau pasti menyalahkan arti kata-kata kakek itu kan? Saat keduanya asik berdebat, tiba-tiba kepala Sam dilempari dengan sebilah kayu. Saat ia melihat ke sekelilingnya,
ternyata tak jauh dari mereka ada dua orang bapak-bapak membawa senapan. Karena pikiran mereka berdua sudah kemana-mana, akhirnya mereka berlari menuju ke arah sungai. Mengetahui dua bapak-bapak tadi masih mengejar mereka, akhirnya tanpa pikir panjang, Ipul dan Sam langsung terjun ke air dan segera menyeberang. Dengan susah payah dan masih sedikit terbawa ke hilir, mereka berdua berhasil sampai di tempat awal mereka menyeberang tadi. "Kameraku basah semua, begitupun Alkitabku," keluh Sam. "Sama, pohon hutangku di Jawa juga basah dan sobek-sobek. Senter juga basah dan tidak bisa digunakan," sahut Ipul. Sam merasa menyesal sudah nekat datang ke tempat itu. Ia juga mengutuk habis-habisan kepada dua bapak-bapak tadi yang sempat mengejar mereka tanpa tahu apa maksudnya. Alhasil mereka berdua terus berjalan mencari arah jalan mobil pick-up milik Ipul berada. Gelap semakin membatasi penglihatan keduanya. Beberapa kali mereka hampir jatuh karena tersandung akar-akar pohon. Namun meski begitu keduanya enggan untuk bermalam, karena menurut Ipul lebih aman jika mereka terus berjalan. Singkat cerita, dengan langkah yang sudah letih, akhirnya mereka berdua berhasil sampai ke tempat pick-up Ipul terparkir. Untuk beberapa saat saja, mereka pun melesat menjauhi tempat tersebut. Di tengah perjalanan, barulah Ipul menceritakan semuanya pada Sam. "Kau tahu suara ketawa itu? Itu suara hantu beranak, atau yang dalam bahasa Indonesianya kuntilanak. Jika suaranya terdengar dekat, artinya mereka jauh dari kita. Tapi kalau suaranya jauh, itu berarti mereka sangat dekat dengan kita. Makanya saat suaranya jauh tadi malam, aku melarangmu untuk menegur ataupun menanyakannya. Karena kalau disebut, mereka pasti akan langsung datang," ujar Ipul. "Cantikkah mereka itu, Pul? Lalu kalau mereka datang, bagaimana?" tanya Sam. "Kata orang wajah mereka itu sangat cantik tiada tanding jika berubah jadi manusia. Dulu pernah ada ceritanya orang yang menikah dengan hantu itu. Akhirnya laki-lakinya dibunuh oleh si hantu karena berniat beristri lagi. Dan kalau mereka mendatangimu saat di hutan, itu telurmu yang akan diambil oleh mereka." "Ih, membayangkannya saja aku sudah ngilu, Sam," ujar Ipul. "Ah, itu si laki-lakinya yang goblok. Sudah punya istri cantik, hantu lagi, malah mau main-main sama perempuan lain." Mendengar perkataan Sam, Ipul langsung memukul kepalanya dengan botol bekas air minum. Ipul mengantarkan Samudra sampai masuk ke dalam bis. "Hati-hati ya Sam, sampai jumpa. Jangan lupakan perjalanan kita ya. Sama itu, saat kau mabuk buah layung," ujar Ipul sambil tertawa. Samudra pun ikut tertawa. Lalu saat penumpang mulai bernaikan, ia menyerahkan alamat rumahnya yang ia tulis di kertas rokok pada Ipul. "Ini alamatku, simpan ya. Nanti kalau ada waktu main-main ke Kaltim," ujar Sam. "Iya pasti. Doakan saja semoga tahun depan aku jadi triliuner, biar bisa keliling dunia mengajakmu," canda Ipul seraya menjabat tangan Samudra lalu berjalan keluar bis. Saat bis sudah akan jalan, Samudra membuka kacanya dan memanggil Ipul. "Pul, kamu salah. Pul, kamu salah. Yang benar itu miliarder," teriaknya sambil melambaikan tangan pada Ipul. Bis semakin menjauh, ia melihat Ipul yang masih berdiri dan melambaikan tangannya hingga bis itu keluar terminal. Sam menyapu air matanya, ia sangat terharu. Setengah jam di perjalanan, Sam merasa agak bosan. Ia mulai membuka makanan-makanan yang dibelinya tadi, dan juga membaca koran yang ada di kantong belakang kursi bis. Di halaman pertama ada berita-berita lokal yang memberitakan tentang maling yang ketangkap dan lain-lain. Sampai pada halaman berikutnya, Sam terperanjat saat melihat sebuah berita penemuan mayat tenggelam dengan ciri-ciri yang sama persis dengan Ipul. Jantungnya mulai berdetak tak karuan, bingung, takut, dan merasa tidak percaya campur aduk jadi satu. Apa benar itu Ipul, seorang teman baru yang dengan sukarela menemaninya mencari desa aneh itu?
Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.